Harapannya adalah teman-teman bangkit dari kesadaran diri untuk mengenal dirinya, mengenal Indonesia. Apakah Bapak Ibu kenal, adik-adik tahu kenal dirinya? Karena di kitab dikatakan, barang siapa mengenal dirinya maka mereka akan mengenal Tuhan. Itu sering dikatakan orang. Nilai kebenaran itu yang bagaimana? Oh ini salah, yang benar ini. Bagi saya ini dasar adik-adik nanti bisa sukses. Tapi kita akan arahkan proses ini untuk mengenal diri. Karena mengenal diri itu butuhnya sekarang, bukan pada waktu sudah pensiun. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Kami merasa sangat senang dengan dibantunya siswa-siswi kami dalam pembentukan karakter. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih yang telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Terima kasih banyak kepada Bunda Arsaningsih, Yayasan Cahaya Cinta Kasih dan Soul yang telah mensupport siswa-siswi kami dalam meningkatkan prestasi mereka, yaitu melaksanakan perlombaan penelitian tingkat internasional. Ini yang dibutuhkan oleh negara. Dengan adanya seperti ini, bangsa akan lebih kuat lagi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Ya, beri tepuk tangan yang meriah buat Bunda Arsaningsih. Saya deg-degan Bunda. Sama. Baik, sekali lagi selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, rekan-rekan dosen dan juga LO dan tim dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih ya Bunda ya, betul ya. Dan Bunda yang kami tunggu-tunggu sebenarnya, dan bukan hari ini tapi dari kemarin-kemarin ini teman-teman dosen udah pada selebrasi. Wah, akhirnya Bunda siap bisa hadir hari ini. Tepuk tangan dulu teman-teman. Dan kehadiran Bunda hari ini juga sebenarnya sudah merepresentasikan quotes beliau tadi. Indikator rendah hati adalah mau berbagi, dan Bunda bersedia berbagi hari ini itu sebagai representasi langsung terhadap wisdom dari beliau sendiri. Bunda mohon izin, jadi beberapa menit ke depan gitu kita akan menyelam tentang mengenal diri dan mengenal Indonesia Bunda. Jadi sekali lagi background teman-teman ini dari berbagai suku, latar belakang agama. Harapannya adalah kita ingin teman-teman bangkit dari kesadaran diri untuk mengenal dirinya, lalu kemudian mengenal Indonesia, sehingga selama beberapa bulan mereka ada di sini, mereka menemukan makna sehingga membawa kembali ke kampung masing-masing, lalu kemudian membagikan, meradiasi orang-orang di sekitarnya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak materi dari Bunda yang saya yakin sudah kita tunggu-tunggu. Silakan Bunda, boleh tepuk tangan teman-teman. Ya, terima kasih Pak Made, ya terima kasih Bu Utami. Ya, terima kasih juga Bapak Ibu, adik-adik semua yang hari ini hadir, karena tentunya tidak ada yang kebetulan kita bertemu. Benar enggak ya? Ya, tidak ada yang kebetulan di alam ini, dan semuanya sudah ditakdirkan, ya, digariskan oleh alam ini untuk suatu proses pertemuan. Nah, pada saat saya mendapat undangan ini saya sudah wow banget gitu, seneng banget gitu. Wah, tumben nih saya berbicara di hadapan adik-adik dari Sabang sampai Merauke. Ini kan luar biasa banget. Saya pun seneng traveling, jadi saya juga menginginkan kondisi yang saling berbagi dari daerah masing-masing yang dibawa, kemudian kita bertemu di Bali
di Bali saling mengenal. Tadi apa ya motonya? Saling mengenal. Apa? Berpetukar sementara, bermakna selamanya. Wow banget, tepuk tangan dong buat. Itu bagi saya maknanya dalam banget gitu, bukan hanya sekedar jadi pemilihan kata-kata, tapi ketika kita mempunyai komitmen untuk berbagi di sini, bertemu, kemudian kita saling berkelanjutan, itu menjadi sesuatu momen yang luar biasa dan akan menjadi kenangan indah bagi adik-adik yang dari luar Bali datang ke Bali mendapatkan pengetahuan dan kemudian pulang ke daerah masing-masing untuk berbagi. Ya kebetulan saya juga punya cerita karena ikut suami jadi pindah-pindah gitu. Jadi tempat tinggal kita berpindah dan selalu harus menyesuaikan dari Kalimantan ke Sumatera, ke Timur, balik lagi ke Bali ya, terakhir ke Bali. Walaupun saya besar di Semarang, Jogja saya lahir dan akhirnya berkeliling. Ternyata Indonesia itu sangat indah gitu. Ya terakhir saya ke Papua juga lihatnya wow indah sekali Danau Sentani dan sampai ke ujung juga wah luar biasa. Tapi seringkali kita tidak menyadari dan mengenal Indonesia dengan seutuhnya. Karena apa? Karena kita masih sibuk dengan yang di luar. Negara lain lebih indah. Kita lari ke sana ke sini ya karena saya juga suka traveling keluar. Jadi dari beberapa negara saya kunjungi dan saya melihat apa sih yang berbeda. Terus ya memang banyak sekali dari iklim dan tentu budayanya yang berbeda. Ujung-ujungnya setelah keliling-keliling saya menentukan pilihan bahwa Indonesia lah yang terbaik buat saya. Ya, walaupun kemajuan teknologi ya mungkin di Eropa atau di Australia atau di Amerika, tapi tetap dalam proses berbudaya, bermasyarakat, Indonesia ini luar biasa. Mungkin karena Indonesia ini sudah bagian dari peradaban yang lama, ya peradaban yang kuno sebenarnya, lebih kuno dari semuanya. Dengan adanya proses Lemuria di Indonesia, bahkan orang akhirnya menemukan Atlantis juga di Indonesia. Jadi luar biasa sebenarnya proses budaya Indonesia ini yang akhirnya menyebar ke ya dari Nusantara keluar, kemudian balik lagi dan orang Indonesia itu lebih senang kalau sesuatu datang dari luar negeri, persis wow banget. Mereka lupa sebenarnya orang luar itu ngambilnya ke Indonesia, bawa dulu keluar, bawa lagi ke Indonesia. Nah saking apa ya, kalau bahasa Bali itu jengah itu apa ya, pingin nunjukin gitu loh, bahwa ngapain sih orang terlalu sibuk dengan budaya yang di luar dan mengambil pokoknya wow banget dengan yang di luar, sekali-sekali dong orang luar itu noleh ke Indonesia. Itu yang pertama saya lakukan untuk proses senam hamil. Jadi cerita dulu ya, boleh ya adik-adik ya. Nah, kalau nggak cerita nggak kenal nggak sayang. Jadi itu perjalanan saya ngajarin senam hamil untuk bisa melahirkan secara normal ya, karena kebetulan suami saya dokter kandungan. Jadi kita berdua berkolaborasi untuk membantu proses persalinan yang mudah ya, dan saya temukan dengan metode senam hamil Yopita waktu itu, yoga, pilates, tai chi dan afirmasi. Nah ternyata dari proses itu mulai meluas dan akhirnya orang-orang luar itu belajar Yopita ke saya. Waktu itu saya bangga banget jadi orang Indonesia, dicari mereka belajar. Ya selama ini saya selalu keluar negeri untuk belajar. Ya tadi adik-adik lihat saya pergi ke sana ke sini untuk belajar berhubungan dengan energi.
Nah, setelah ditelusuri ternyata proses energi itu malah lebih dalam atau berasal dari Indonesia. Nah loh, kan bingung kita. Kita keluar belajar, enggak taunya di Indonesia ini kaya sekali dengan pemahaman tersebut. Ya, dan akhirnya pun saya meniatkan, oke, enggak cuma senam hamil, nanti pun orang-orang luar akan belajar energi ke Indonesia. Dan akhirnya di tahun, ya beberapa tahun setelah pandemi, itu pun mewujud, akhirnya banyak dari luar negeri yang datang untuk belajar energi. Energi itu untuk apa? Untuk mengenal diri. Ya, mudah-mudahan kali ini walaupun waktunya pendek, karena ya waktu kita terbatas ya Pak. Sebenarnya ini bagian dari workshop selama 3 hari, tapi tadi saya ukur dengan metode Soul Matter, ternyata boleh dibagikan yang penting-penting saja secara singkat, karena ini adalah dasar dari proses pembentukan budi pekerti, yaitu dengan mengenal diri. Boleh ya adik-adik ya? Ya, karena mungkin ini dianggap sesuatu yang baru. Tetapi bagi kita yang paham, yang orang tua jadul bilang ini adalah bagian dari proses ilmu batin, ya, daya batin. Tapi sebenarnya kalau kita hanya bilang daya batin, anak muda sama zaman sekarang enggak akan tertarik. Jadi saya menyesuaikan, menyelaraskan dengan apa yang ada di luar sana, ternyata lebih dikenal dengan proses energi. Jadi saya pun mengadopsi energi itu sebagai pengganti daya batin. Kalau daya batin orang-orang leluhur kita itu sudah jago banget ya, tapi kita akan arahkan proses ini untuk mengenal diri. Kenapa demikian? Karena di kitab dikatakan barang siapa mengenal dirinya maka mereka akan mengenal Tuhan. Benar ya? Ya, itu sering dikatakan orang. Tapi tidak semua orang mengenal diri. Apakah Bapak Ibu kenal, adik-adik tahu kenal dirinya? Enggak. Lebih gampang mengenal orang lain. Ya kan? Coba amati temannya. Sejam aja. Oh, nanti kita katakan, saya tanya, apa yang ada pada temanmu? Mesti gampang banget, oh si dia begini, begitu, ya. Tapi begitu, ayo kenali diri, apa yang ada di dalam dirimu. Kita bingung, karena kita selalu merasa diri kita baik-baik saja. Ya, jadi di sini saya akan mengupayakan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, dari proses pembelajaran ini agar adik-adik mulai paham siapa diri. Dan begitu kita mengenal diri, kita akan menjadi pribadi yang kuat, tangguh, teguh, dan setia. Kemana? Kepada Tuhan, Sang Pencipta. Kita akan menjadi jiwa-jiwa yang bersyukur, ikhlas, dan berserah kepada Tuhan. Walaupun kelihatannya ini Bunda kita loh masih remaja, masih seneng hura-hura, masa disuruh belajar yang berat-berat ya. Bagi saya ini dasar adik-adik nanti bisa sukses. Pada saat kita belajar pengetahuan, kita menambahkan banyak ilmu pengetahuan ke dalam diri. Tapi nanti seiring dengan proses berjalannya waktu, kita harus melepaskan banyak hal dari diri kita. Ya, ilmu pengetahuan dimasukkan, tapi seringkali ilmu pengetahuan bikin kita stres dan ruwet. Lama-lama kita harus melepas itu semua. Dan akhirnya kita mengenal yang sesungguhnya kita butuhkan bukan yang ini dan itu, tapi adalah kekuatan Tuhan. Sudahkah kita mampu menerima atau menghandle energi Tuhan dalam diri kita? Nah, banyak yang bilang, oh belum Bunda, saya masih senang hura-hura, menikmati masa muda, kan seperti itu. Karena banyak dari orang yang sudah dewasa, maaf nih para dosen pun diajakin, ya belajar, enggak lah,
Nanti kalau saya sudah pensiun katanya. Nah saya bilang itu sudah kelewatan. Karena mengenal diri itu butuhnya sekarang, bukan pada waktu sudah pensiun. Untuk apa? Supaya kita bisa menata diri lebih baik ke depannya. Ya, Bapak adik-adik percaya dengan konsep takdir enggak? Percaya banget Bunda. Karma kalau orang Bali, ya semua bawaan karma atau dosa asal dari umat Kristiani. Sebenarnya barangnya itu sama saja, tapi penyebutannya tergantung pada agama masing-masing. Nah di sisi energi kita tidak terkotak pada agama, ya maaf ya, kita belajar yang lebih proses yang lebih dalam, yaitu konsep energi. Jadi kita masuk pada ranah spiritual. Ya ini banyak yang belum paham. Ya saya mau tanya nih, menurut adik-adik spiritual itu yang kayak apa? Boleh kasih mic-nya Pak? Boleh minta tolong mikrofonnya bila ada yang mau angkat tangan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bunda. Salam kenal, perkenalkan saya Rama dan saya berpandangan spiritual itu tentang apa saja yang kita yakini dan apa yang kita yakini itu juga membentuk apa yang akan menjadi tindakan kita dalam sehari-hari. Terima kasih. Terima kasih. Ya, ada yang lain? Oke, adakah perbedaan antara agama dan spiritual? Ayo kita sama-sama belajar di sini. Ya. Gimana Nana? Kayaknya menurut mereka, wah ini susah banget sih jawabnya. Karena belum sampai di sana gitu. Oke, saya maaf Pak, Bapak saya boleh ke Boleh, silakan Bunda. Izin Bunda saya bantu keliling jadinya. Ya, ini cuma memancing aja sebatas mana sih pengetahuan adik-adik berhubungan dengan spiritual, karena banyak di luar sana yang dianggap spiritual itu sesuatu yang huka-huka, goib, yang tidak nampak. Benar nggak? Ya, kalau itu wah banyak yang nyari. Coba deh browsing di YouTube, kalau sudah bau-bau goib dan huka-huka pasti banyak peminatnya, ya. Ya benar, tapi kalian ini kan akan bertumbuh nantinya. Jadi jangan salah dengan konsep spiritual. Kalau kita pahami konsep berhubungan dengan spiritual tadi benar juga, apa tadi berhubungan dengan keyakinan, ya, yakin yang kita jalani. Tapi ingat, kemana? Kepada Tuhan. Jadi bisa aja orang bilang, oh ini spiritual, kamu harus ngelakoni ini, topo ini, tapi gitu berpuasa, pergi menyepi. Tapi malah jadinya bukan spiritual, paranormal. Iya, jadi dukun dia. Karena tahu yang goib berhubungan dengan yang di bawah. Tapi kali ini dasar dari proses spiritual sebenarnya adalah menuju pada kekuatan Tuhan. Nah, saya tanya, apakah semua orang beragama itu spiritual? Belum tentu. Benar. Tepuk tangan dong. Berarti diajak mikir sudah bisa ya. Ngerti kan? Ya. Kenapa saya ajak adik-adik begini? Saya tidak ingin adik-adik tersesat. Ya. Bertemu sesaat tapi membuahkan pengetahuan yang dalam untuk hidup kita. Pertemuan kita tidak lama nih, 2 jam aja mungkin nggak berasa, kurang. Tapi itu akan mengubah kesadaran kita. Oh ya, besok lagi saya tidak boleh melenceng dari kekuatan Tuhan. Karena sekarang walaupun kita beragama, tidak semua tujuannya mengarah pada kekuatan Tuhan. Setuju nggak ya? Setuju ya. Jadi nilai kebenaran itu yang bagaimana? Ya, mari kita lihat berhubungan dengan ranah spiritual.
Ranah spiritual kita sudah sepakat berhubungan dengan jalan kita ke proses kekuatan Tuhan. Dan nantinya kita semua akan berjalan ke ranah spiritual. Karena sesungguhnya manusia adalah makhluk spiritual. Apa artinya? Makhluk spiritual. Karena di dalam diri manusia tidak hanya ada fisik saja kan, ada jiwa, ada roh, ada atman, ya barangnya satu, namanya beda-beda, barangnya satu. Sering kita itu terkotak-kotak, oh ini salah, yang benar ini. Padahal barangnya secara energi itu sama. Karena diturunkan di tempat yang berbeda, tentu dong bahasanya, ajarannya jadi beda namanya. Ya, jadi sebenarnya yang dimaksud adalah satu. Hakikatnya itu cuma satu, tapi kita menyebutnya dengan banyak nama. Kenapa saya bagikan ini? Karena kita ada di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Dari dulu sudah diusung itu, tapi makin lama dengan pengaruh yang lain kita jadi kepecah belah. Jadi ke sana ke sini. Padahal dasar ini dibawa ke luar negeri, di sana diperkuat. Dasar ini semua. Nah, kita sendiri di Indonesia malah gontok-gontokan. Akhirnya kita tidak damai. Ya, mari kita bangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar dengan proses kesatuan. Jangan melihat perbedaan, tapi lihatlah intinya sebagai makhluk spiritual. Karena Indonesia ini udah luar biasa. Negara mana yang bisa mengatakan ketuhanan yang Maha Esa? Enggak ada. Tanyain kemana saya pergi, agamamu apa? Enggak ada orang begitu. Tapi Indonesia mewajibkan semua masyarakatnya berketuhanan yang Maha Esa. Ini dasar yang bagus. Dasar Pancasilanya bagus. Tapi semakin ke sini semakin melenceng dia. Dia lupa Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak harus membuat sama semua. Kalau sama bikin robot aja deh. Ya kan? Orang otak manusia beda-beda, tubuh fisiknya beda-beda, jiwanya beda-beda. Ya, rohnya beda-beda. Kenapa kita harus dibuat sama? Oke, mari kita mengenal diri. Dasar mengenal diri, pahami diri kita. Manusia sebagai makhluk spiritual mempunyai dua tubuh, yaitu tubuh yang nampak dan tubuh yang tidak nampak. Emangnya benar Bunda saya bawa hantu di belakang saya? Tidak lah, bukan hantunya. Tubuh yang nampak adalah disebut tubuh fisik. Ya. Kemudian ternyata kita sebagai makhluk spiritual yang punya roh, yang punya atman, ya, ada rekaman jiwa, kita ini mempunyai tubuh secara energi. Energi itu tidak nampak, tapi energi itu meradiasi. Jadi berdasarkan penelitian di mana ya, bahwa di dalam tubuh kita itu di bagian DNA itu ada proses energi yang meradiasi. Jadi ternyata kalau ditelusuri lagi di dalam tubuh fisik manusia ada mitokondria yang menjadi sumber energi seseorang. Jadi kita enggak cukup hanya hidup dengan makan saja. Tapi ada tubuh energi yang melingkupi diri kita. Yang adik-adik dibawa kemana-mana, tak gendong kemana-mana, dibawa kemana-mana terus. Inilah yang orang Jawa bilang, ada yang dari Jawa, boleh angkat tangan? Oh lumayan. Kenal sedulur papat limo pancer enggak? Iya, sedulur papat limo pancer orang bilang, oh kakang kawah adi ari-ari sedulur saudara kita pada waktu lahir. Secara berfisik
kita lahir ada tali pusat, ada darah, tapi sebenarnya bukan itu. Kalau ditelusuri ilmu yang lebih dalam lagi, ya, sedulur papat lima pancer, atau kalau orang Bali nyamepat lima pancer kan ada kandepat, tapi sebenarnya bukan yang diajarkan itu. Kita mempunyai 5 tubuh. Di mana? Ya, ini. Kita mempunyai 5 dimensi tubuh, adik-adik ya. Oke. Tubuh yang pertama adalah tubuh fisik, tubuh yang kedua tubuh prana atau tubuh energi. Pernah dengar penyembuhan tak transfer energinya? Penyembuhan jarak jauh? Ya. Jadi yang nyembuhin di sini pakai bisa lewat YouTube, bisa lewat Zoom, tak sembuhin dah gitu. Ini adalah di proses tubuh prana. Jadi adik-adik punya semua tubuh prana. Itu kita bagi, kalau di luar itu ada body, mind, and soul. Jadi tubuh body itu berhubungan dengan fisik dan tubuh prana. Jadi orang masuk penyembuhan dengan energi, dia masuk di tubuh prana. Karena terpeta seperti tubuh kita. Pernah dengar yang namanya aura? Bukan aura kasih ya. Aura. Aura adalah prana yang energi yang terpancar keluar dari tubuh. Mungkin kalau kita lihat nanti layarnya putih berdiri, kadang-kadang kita lihat orang kok ada putih itu. Pernah lihat? Ya, itu adalah prana, meradiasi dari tubuh. Tidak hanya tubuh manusia, kucing, anjing, hewan punya tubuh prana. Tumbuh-tumbuhan punya tubuh prana. Bahkan makhluk ciptaan Tuhan yang lain, kan Tuhan menciptakan yang lain ya. Gendruwo, wewe gombel, kuntilanak atau apa, dia itu hanya punya tubuh energi, tidak punya tubuh fisik. Jadi bagi mereka yang klevoyan, dia hanya lihat sekelebet, kok rasanya ada yang lewat ya. Kenapa? Karena dia hanya punya tubuh energi, tubuh prananya saja. Energinya saja yang jalan-jalan. Terus pernah dengar enggak? Wah, zaman dulu ada ilmu rogoh sukmo. Nah, ini orang Jawa-Jawa pasti tahu nih. Keluar dari tubuh, perjalanan astral. Sebenarnya yang jalan-jalan itu apa? Ya, prananya, energinya. Tubuh fisiknya tidur dia. Pernah tahu babi ngepet pakai lilin, kalau itu dilihat dulu kalau udah kepet-kepet, waduh. Wah, ini pasti ada tanda-tanda dia ini, yaitu pakai energi. Terus yang paling sederhana, pernah enggak pergi ke kiai, orang pinter, saya minta pengobatan dong, oke, didoakan air, ya. Pergi ke Prande, Nunas Tirta minta didoakan. Pergi ke pastor atau romo diberikan air. Karena air itu berenergi, diberikan energi. Sehingga berkhasiat untuk tubuh energi kita, tubuh fisik. Nah, kalau dipikir-pikir itu Indonesia banget ya. Saya pergi ke Kalimantan, saya di Kalimantan dulu, Kalimantan Tengah. Ya, saya ketemu Kuyang. Ada yang dari Kalimantan. Wah, baru lihat kok bisa ya sepeda motor itu jalan sendiri gitu. Orangnya enggak ada gitu. Terus dia bilang, "Oh, Bu, orang itu nian." Oh, begitu. Ya, jadi ternyata itu ada di mana? Itulah Indonesia. Ya, tapi kita enggak kenal Indonesia, kenapa itu bisa begini itu. Cuma sibuk kalau ada dukun santet ya, kemudian sibuk kalau ada pingin penglarisan, sibuk kalau ada
pingin jabatan, bertapa, itu semua adalah ranah energi. Paham ya Dek ya? Ya, kenapa saya angkat ini? Supaya kita loh di Indonesia tahu, oh itu memang ada. Itulah proses energi. Ya, dan tubuh kita, di tubuh prana ada yang tubuh fisik, prana itu yang hijau. Ya ini warnanya itu cuma untuk ilustrasi saja ya. Sebenarnya prana itu tidak berwarna, tapi kita kasih warna saja. Kemudian kalau kita ngomong mind, ke orang bule itu gampang banget ya. Body, mind, and soul ini maksudnya apa? Masuk di mind, dia berhubungan dengan dimensi emosi dan dimensi mental. Ya, kita bagi kalau di tubuh kita ini kita bagi. Kok ini dibicarakan ya Bunda? Gampang. Ini bisa menjawab kenapa kalau ada orang ngerasani saya kok kuping saya panas. Pernah dengar? Ya, kok mata saya kedutan? Ini ada yang ngerasani saya. Tapi kalau bulu mata jatuh, ada yang lagi kangen sama saya ya. Gitu ya Dek ya? Iya. Itu sejatinya gimana? Itulah energi. Ada seorang ibu yang kalau ibu sama anaknya, orang bilang ikatan batin yang kuat. Ikatan batin yang kuat itu apa sih, kayak apa? Kalau kita hanya ngomong gitu orang nggak mudeng. Tapi setelah kita bahas, itu loh ada tali yang terhubung secara energi dari ibu dan bayinya. Kalau ibunya ruwet, anaknya rewel. Kan gitu, kalau ibunya pergi nih luar kota, jauh dari anaknya. Kalau ibunya ruwet di sana, anaknya pasti rewel. Tapi kalau ibunya baik saja, tenang, anaknya ya anteng. Jadi semua itu kita saling berkaitan secara energi. Sudah mulai kebuka ya, ngerti ya? Oh. Terus tiba-tiba kok saya ada yang cerita. Ceritanya sedih, terus yang lain ikut nangis. Loh, padahal yang cerita belum nangis, tapi kenapa kita sudah menangis? Ada bisa jawab? Karena radiasinya, kan gitu. Radiasi apa? Radiasi sedihnya seseorang kita nangkep. Jadi ternyata kita itu punya pemancar yang mampu menangkap radiasi-radiasi yang ada di luar. Ya, beberapa orang datang pada saya yang kayak bilang saya empat, bener ya apa ya? Empat ya, jadi terlalu empati yang berlebihan. Jadi bawaannya apa? Pergi suatu tempat tiba-tiba nangis sendiri di pojokan. Nggak ngerti ya, tiba-tiba saya kok sedih banget. Ternyata dia menarik radiasi, menangkap radiasi sedih di lingkungannya. Terlalu besar. Ya. Jadi inilah semua di alam ini adalah permainan energi. Maka sayang sekali kalau kita jadi orang Indonesia tidak paham dengan proses energi. Ini yang dicari orang. Energinya siapa Bunda yang dicari? Ya tergantung. Kalau saya ya kenali energi kita. Ya, kita kenal diri kita. Karena tentu adik-adik kesana kesini kan bawa energinya, ya, bawa rekamannya. Jadi dengan kita tahu radiasi kita, kita bisa membenahi nasib kita. Ya, kalau kita selama ini yakin takdir itu bisa dirubah enggak ya? Bisa dirubah, takdir bisa dirubah. Benar? Silakan dibantu untuk menjawab. Boleh santai aja. Loh kan opininya
apa sampai di mana batas kita memahami? Ya, silakan. Boleh, berdiri, saya aja berdiri. Perkenalan nggak? Perkenalkan, nama saya Putri Lansari. Menurut saya takdir itu nggak bisa diubah. Saya juga baru tahu sih, baru beberapa bulan kayak diceritain kalau takdir itu ya udah ada takdir, walaupun di agama saya sendiri tuh bilangnya takdir itu ada yang bisa diubah sama ada yang nggak bisa diubah. Tapi pada akhirnya takdir itu nggak bisa diubah. Cuman cara kita menerimanya aja gimana. Gitu sih menurut saya, Bu. Terima kasih. Wow, terima kasih. Terus tadi di belakang ada yang bilang takdir itu bisa dirubah, bisa gitu. Coba yang ada yang tadi menjawab anak-anak yang tentang takdir bisa ya. Wah, ini seru nih. Kalau ada yang mau berdiskusi seru nih. Jangan kayak kuliah ya, kita ini berdiskusi bukan mata kuliah. Ya. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Inayal Farida dari kelompok A. Menurut saya dari agama yang saya pelajari dan pengetahuan yang saya miliki, menurut saya takdir itu bisa dirubah. Kenapa? Ada beberapa hal, ada takdir yang bisa dirubah, misalkan kayak kita lahir dengan miskin, tetapi itu bisa dirubah, kita bisa berusaha untuk menjadi kaya gitu. Atau kita dari lahir itu mungkin di ranking bawah gitu, karena itu mungkin bisa jadi karena kita tidak belajar. Tetapi itu bisa dirubah dengan kita belajar. Sedangkan takdir yang tidak bisa dirubah itu mutlak, kayak kematian atau seperti perempuan yang harus melahirkan, mengandung, itu berupa takdir yang mutlak seperti itu. Oke, tepuk tangan. Wah, luar biasa sekali. Silakan Bunda untuk menanggapi. Takdir ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Gitu ya. Oke. Ada lagi mau ini ada mungkin sesuai dengan dosa asal itu bukan takdir apa bukan ya? Yang Katolik Kristen nih bisa menjelaskan itu bagian dosa asalnya bagaimana ya? Ada kaitan juga dengan karma ya Bunda ya? Ya, yang mungkin ada yang Hindu Buddha berkaitan dengan karma. Baik, terima kasih kesempatannya Bunda. Kalau menurut saya takdir itu memang tidak bisa diubah. Menurut pengetahuan saya takdir manusia itu yang pertama lahir, kedua tumbuh, ketiga mati, meninggal. Itu memang tidak bisa diubah. Kalau masalah nasib mungkin bisa diubah. Terima kasih. Nasib bisa dirubah. Oke. Oh, dikasih ya, silakan. Wah, luar biasa ya. Terima kasih Bunda ada hadiah nih, ada atas hadiah. apresiasinya bila menjawab ya. Nak, silakan diterima. Ya, boleh dokumentasinya nanti dengan Bunda ya. Boleh izin Bunda Ya, yang boleh mendapatkan buku maju gitu. ke depan Silakan aja, Nak, silakan. Ya, kita dokumentasikan. Ya, maju ke depan aja Dek yang tadi sudah menjawab. Satu lagi Pak Gede 4, tadi ada kakak juga menjawab tadi belum. Bukunya ada berapa Bapak? Oh, ada banyak. Silakan sharing ya dan diskusi bersama Bunda Arsaningsih. Wah, luar biasa semua ini. Ini buku akhirnya beneran bahagia. Semoga kalian beneran bahagia setelah ikut pelajaran ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya, kita foto bareng ya. Oh, saya di tengah ya. Sekali-sekali di pinggir juga nggak apa-apa. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya. Oke, kita bahas ya. Di proses kita bilang takdir, ya banyak pro kontra, macam-macam itu biasalah. Kenapa? Otak manusia beda-beda. Tapi pada dasarnya saya akhirnya memahami bahwa kebenaran itu bertingkat. Ya, ingat
Kebenaran itu bertingkat, jadi kayak tingkat. Sama saja seperti sekolah SD, SMP, SMA, terus kuliah. Ya. Apa yang dimaksud dengan kebenaran bertingkat? Semua orang akan benar sesuai dengan tingkatan kesadarannya, benar. Tapi begitu dia naik kelas pada level kesadaran yang lebih tinggi, itu sudah enggak benar lagi. Contoh, anak SD kalau ditanya, kamu sehat? Oh sehat, saya bisa enggak sakit gitu. Enggak sakit itu menurut dia sehat. Kan? Kemudian naik lagi anak SMP, sehat? Ya sehat sih, tapi saya stres, sudah tahu stres dia. Berarti dia enggak sehat. Ya kan? Ya naik lagi, sudah tahu sehat enggak? Ya sehat, bisa jalan-jalan, ya tapi agak gitulah galau-galau dikit. Ya, itu kan enggak sehat kan? Tapi begitu sampai di kedokteran, kuliah di kedokteran ditanya kamu sehat enggak? Sehat tuh apa gitu. Karena kalau jawabannya seperti yang SD, SMP, SMA, ya sudah dimarahi dosen yang salah gitu. Begitu juga ketika kita di masyarakat ini, masing-masing bilang, oh sehat ya saya sehat. Ya, tapi begitu masuk komunitas soul, oh ternyata saya tidak baik-baik saja, saya tidak sehat. Karena sehat paripurna itu bio, psiko, sosio, apalagi dokter, ini para dokter bio, sosio, psiko, spiritual. Sehat itu keseluruhannya. Ya, tidak hanya sedikit. Kemarin ada bio, psikososio yang dibuat Gongde waktu, ya. Dokter Gongde menyimpulkan, jadi kita. Nah, di sisi soul, ya, berhubungan dengan jiwa, inilah penentu kesehatan kita. Secara mental, emosional, spiritual, itu penentunya di spiritualnya. Ketika seseorang spiritualnya tidak bagus, tidak terhubung dengan Tuhannya, cenderung kesehatannya tidak bagus, mudah stres, depresi, kemudian menyalahkan keluar, menyalahkan orang. Tapi sayang sekali di sisi spiritual atau soul ini jarang disentuh. Kenapa? Susah ngejelasin, termasuk takdir itu masuk di mana? Spiritual. Masuk di ranah soul itu. Ya, kalau cuma mengelola pikiran udah ada psikolog, ya, psikiater. Tapi begitu masuk ke soul, jiwanya, rekamannya, energinya, orang udah bingung. Inilah kita punya produk di soul, ya, berhubungan dengan kesehatan paripurna. Jadi di sini ada body, mind, and soul. Soul itu di tengah, karena dia menjadi dasar kehidupan kita. Kita punya kalbudi kehendak bebas, budaya, berbudaya, manusia yang budi pekerti, luhur, ini masuk di proses soul. Dan kita punya soul matter, measurement technique of radiation, mengukur radiasi energi seseorang. Ya, mungkin besok lain kali kalau kalian nanti sudah sukses, datang aja ke soul, kita belajar energi lebih dalam. Ya. Kemudian dari dasar spiritual yang bagus, maka body kita akan mengikuti bio, tubuh fisik. Kita punya soul healing dan berhubungan dengan mind, psiko, kita punya meditasi soul reflection. Nah, adik-adik kan menyebar nih di mana-mana. Kami setiap hari Rabu ada meditasi soul reflection online di YouTube. Dari sini 7:30 malam, ya, waktu Indonesia Tengah. Itu kalau mau online, biasanya online banyak orang, ribuan ya.
Tapi kalau tidak online, apa yang menjadi kebutuhan berhubungan dengan psikis kalian bisa dilihat. Karena saya akan mengajak memurnikan diri dari semua pikiran ruwet. Ya, kenapa pikiran ruwet ini harus diselesaikan dengan baik? Supaya kalian sehat. Jadi sehat itu tidak hanya fisiknya saja, tapi mentalnya. Dan akhirnya dengan proses fisik sehat, mental sehat, kalian juga akan bersosial dengan baik. Pernah mendengar kosong berisi, berisi kosong? Orang sering ngomong itu, kosong berisi, tapi yang berisi kosong. Orang yang kosong itu memberikan ruang di dalam diri, seperti ilmu padi. Ya, kosong, dia mengosongkan diri. Semakin merunduk ilmu padi, dia semakin berisi. Kan orang kalau berisi kan enggak sombong kan? Orang yang berisi rendah hati. Tapi ketika dia berisi, ada kesombongan di situ, sejatinya dia kosong. Tidak ada isinya. Sekarang otak kalian itu isinya niat baik atau niat buruk. Jadi kalau ini tadi diukur 60 orang akan sukses dari sini. Tapi 40 orang ya jauh-jauh dari seluruh Indonesia datang ke sini. Berarti ada rencana Tuhan. Apa ya saya sampai di sini? Itu namanya hidup berkesadaran. Selalu sadar. Butuh proses batin, penerimaan, rendah hati untuk menerima hal-hal dari luar. Paham ini, setiap pertemuan hargai proses tersebut.